Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya ingin sharing bagaimana cara mengimpor file ke PHP admin ya. Semisal ini ada contoh kasus, ada dua hosting ya. Ini hosting saya yang pertama, kemudian saya ingin memindahkan data ke hosting saya nomor 2. Oke, saya ingin memindahkan file ini ya, kamus terminologi. Tidak semua, tapi hanya menjentang satu saja karena saya ingin memindahkan file ini saja. Kemudian silakan pilih export ini ya. Setelah itu tentukan format apa yang Anda inginkan. Oke, di sini saya mencoba format SQL ya. Nah, ini sudah selesai ya. Ini hasilnya. Kemudian saya masuk ke hosting satunya ya. Di sini saya ingin memasukkan file tersebut ke sini ya. Recommend testing. Pilih import. Kemudian pilih file. Setelah itu pilih file yang tadi diekspor. Oke, setelah itu open. Nah, ini pilih kirim. Jadi kalau filenya itu SQL, kita itu tidak usah terlalu mikir ya. Jadi enak tinggal import dan ekspor. Kecuali filenya itu bentuk Excel. Jadi nanti ada perbedaan cara mengenai import dan ekspor Excel. Nah, ini hasilnya sudah selesai. Import telah selesai 18 query dari nama filenya ini. Sudah berhasil ya. Oke, kemudian cara yang kedua, apabila teman-teman ingin mengimport melalui file Excel, gimana caranya? Oke, berikut caranya. Oke, semisal saya ingin bersihkan ini dulu ya. Saya ingin bersihkan. Kosongkan tabel. Perlu diketahui oleh teman-teman, ketika ingin mengimport file bentuk Excel, itu teman-teman harus ada ini ya, nama tabelnya apa gitu ya. Jadi teman-teman harus membuat nama tabelnya dulu di hosting. Jika tabelnya sudah dibuat seperti ini, nanti teman-teman untuk importnya supaya mudah gitu. Ini khusus bentuk Excel ya. Kalau bentuk SQL ya seperti tadi, jadi otomatis ya satu paket langsung dimasukkan sini langsung bisa. Tetapi kalau bentuk Excel ini teman-teman harus buat tabel dulu di hostingnya ya, seperti ini ya. Misal saya ingin ekspor file X ini ya, saya centang, saya ingin menjadikan file ekspor ini bentuk Excel. Kenapa Excel? Supaya nanti ketika kita menambahkan data itu kita mudah. Karena kalau sudah pakai Excel kan sudah familiar gitu daripada bentuk SQL. Nah, ini saya pakai bentuk ini ya, CV. Setelah itu pilih kirim. Oke, kita lihat. Nah, ini kan bentuknya seperti ini ya. Coba klik 2 kali. Hasilnya akan seperti ini. Jadi akan mudah ketika kita ingin menambahkan data secara manual ya di sini. Akan mudah daripada bentuk ini ya. Ini kan sedikit rumit kalau mau menambahkan. Kalau mau menambahkan kan harus ini ya, nulis seperti ini. Maksudnya penataan datanya itu harus ya kurang lebih seperti ini. Misal ingin menambahkan bawahnya ya seperti itu, jadi agak ribet itu. Kemudian ini harus koma, jadi di ujungnya itu penentu akhir itu harus titik koma. Jika belum sampai akhir ini
akhir data itu tidak boleh titik koma, nanti akan terjadi error seperti itu. Jadi agak ribet ini kalau kita pakai SQL. Oke, misal datanya ini ya teman-teman, jika hasil ekspor seperti ini kan tidak ada ini ya, nama ID-nya apa, nama datanya apa gitu. Jadi teman-teman harus menambahkan secara manual jika tidak ada ya. Sebagian itu hosting itu ada ini menampilkan atasannya hasil eksportannya. Kemudian sebagian hosting tidak ada, sepertinya hosting ini Domanesia. Ketika saya ekspor ini tidak muncul ya, ini nanti akan bermasalah ketika impor ya, kalau kita sudah mengubah data seperti itu. Jadi harus ada nama kemudian ID gitu. Oke, saya coba ekspor melalui hosting ini ya. Export, saya ingin menggunakan ini ya format, kemudian pilih kirim. Nah, oke, kita cek ini hasilnya, reka kamus ya, ini kan ada ya. Jadi dari hosting astro.net itu ada ininya. Ini sangat membantu sekali ketika import ya, import data Excel. Ketika pakai ini nanti kita kesusahan, kecuali kalian sudah tahu caranya. Saya sarankan kalian harus cantumkan ini ya. Oke, ini kan tidak ada, jadi kalian harus menambahkan secara manual. Oke, di sini saya ingin copy paste aja biar cepat. Di sini ada 4 kolom. Oke, langsung saya copy paste aja di sini seperti ini ya. Simpan, pilih yes. Misal teman-teman ingin mengurangi data dari ini ya, dari file export Excel, misal ingin mengurangi seperti ini ya, atau menambahkan, atau mau copy paste dari data lain ke sini juga bisa, supaya mempercepat kerja kalian. Nah, ini kan tadi datanya banyak ya, kemudian saya kurangi. Kemudian kita masuk ke sini, ke hosting. Kita ingin import ya file Excel tadi ya. Teman-teman harus diingat, ini harus ada tabelnya ya, nama tabel. Misal gak ada, kalian buat dulu tabelnya di sini. Ketika tabelnya sudah dibuat, nah contoh seperti ini ya, ini kan tabel, ada 2 tabel. Kalian masuk dulu ke sini. Tabel kan sudah kalian buat, hanya datanya aja tidak ada. Kalian ingin mengambil datanya melalui import. Oke, langsung aja klik import, kemudian pilih file. Nah, setelah itu pilih ini ya, tadi yang tidak muncul ya, atasnya itu ID, nama, kemudian keterangan itu tidak muncul, kita tambahkan secara manual. Ini ya, yang tadi kita tambahkan secara manual. Nah, setelah itu ini jangan lupa kasih tanda 1 ya. Tanda 1 itu supaya nanti kita bacanya itu dari sini. Kita bacanya dari sini ya, bukan dari sini. Oke, setelah itu kita import. Nah, ini 1, kemudian ini benar ya, koma. Kenapa koma? Kita bisa ngeceknya dari sini. Saya ngeceknya dari sublime text, saya geret ke sini. Ini pemisahnya itu pakai koma. Oke, saya besarkan. Pakai koma ya, 1, 1, koma. Kalian bisa menggunakan titik koma asalkan ini formatnya titik koma ya, bukan koma.
Nanti kalian bisa bereksperimen seperti itu. Jadi kalau kasusnya ini pakai koma, jadi di sini harus memakai koma. Oke, setelah itu pilih kirim. Silakan tunggu beberapa saat. Nah, ini sudah selesai ya sobat. Import telah selesai 13 query. Oke, kita cek datanya. Nah, datanya sudah berkurang ya. Aslinya ini kalian bisa menghapus ya dari sini. Tetapi saya itu memberikan tutorial ini jikalau kalian ingin mengedit melalui Excel supaya mempermudah kinerja kalian. Ketika copy paste data dari Excel 1 ke Excel 2 kan enak gitu ya, daripada kita editnya itu dari PHP admin ini kan kesusahan. Misal ini ya, ada 2 data, kalian tinggal copy paste ini, ingin memindahkan dari sini ke sini kan mudah. Itu kelebihannya ketika kita mengeluarkan file ini keluar dulu, setelah itu kita import seperti itu. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.